Assalamualaikum guys, balik lagi di channel The Aranas. Di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman kita gimana daftar dan dapetin sekolah gratis untuk kakak. Kakak itu umurnya 4 tahun. Jadi kalau untuk anak usia 3 sampai 4 tahun di sini bisa masuk nursery school. Nah, setelah itu 5 tahun dia masuk primary school. Primary school tuh kayak SD gitu ya. Nah, tapi pertama kali masuk primary school dia nggak langsung kelas 1, nggak langsung year 1. Jadi ada namanya reception class. Jadi untuk usia 5 tahun, 4 sampai 5 tahun dia bisa masuk reception class di primary school. Setelah reception class itu baru dia year 1 atau kelas 1 kalau di Indonesia gitu. Nah, jadi semua sekolah di UK untuk sekolah bukan private, maksudnya sekolah negeri di sini gratis. Nggak ada biaya apapun ya. Nah, gimana caranya registrasinya? Waktu itu berdasarkan pengalaman kita, waktu itu kita langsung datengin nursery schoolnya, terus kita bilang kita mau gunain funding hours. Jadi untuk anak usia 3 sampai 4 tahun dia dapat jam gratis gitu untuk di nursery school, biasanya 15 jam per minggu gitu. Itu gratis, kita nggak bayar apapun ya. Dikasih snack juga, snacknya tuh kayak buah, biasanya sih fresh fruit gitu. Terus dikasih lunch juga. Terus untuk harinya berapa hari dalam seminggu sama waktunya itu sih tinggal menyesuaikan aja. Kayak ada teman kita yang dia masuk nursery school itu dari Senin sampai Jumat setiap hari 3 jam per hari gitu. Tapi kalau Kaisa dia ambilnya 2 hari dalam seminggu gitu, jadi dibagi 2 jamnya. Terus waktu itu kita datang ke sana, kita bilang kita mau gunain funding hours untuk Kaisa karena Sofia belum bisa. Sofia baru bisa gunain setelah dia ulang tahun yang ketiga. Itu berarti tahun ini September tahun ini, 1 September dia udah bisa masuk nursery school gitu. Nah, jadi di sini nanti aku cantumin ada websitenya, kita website tentang childcare. Nah, di situ kita nih, di website ini kita bisa kalkulasi berapa jam yang kita dapat. Terus kita bisa masukin masukin datanya kita nih sebagai apa di UK, terus visanya apa, kita masukin nama dan tanggal lahir anak, nanti bisa langsung tampil di situ, terkalkulate berapa jam dapatnya per minggu, gratisnya berapa jam. Terus bisa kapan mulai sekolahnya tuh bisa ketahuan di situ gitu. Terus udah gitu untuk SD atau primary school itu juga free, kecuali untuk private school ya. Tapi di sini aku belum pernah nemuin private school ya. Kalau private school dia bayar gitu, bayar ada tambahan. Tapi kalau primary school punya government dia free. Untuk makan siang juga dapat sampai year 3 gitu. Kemarin sih kita dijelasinnya kayak gitu. Nah, tahun ini kan nanti September kakak ulang tahun yang kelima, jadi kakak udah bisa masuk primary school di tahun ini insya Allah. Nah, pendaftarannya udah mulai buka tuh dari akhir tahun lalu, akhir tahun 2023. Tutup pada tanggal nanti 15 Januari 2024 nih, ini udah tutup pendaftarannya gitu. Jadi untuk intake tanggal 1 September dia daftarnya udah di awal tahun gitu. Nggak tahu ya kenapa lama banget. Terus setiap anak bisa pilih 3 sekolah, 3 primary school untuk didaftarin gitu. Di sini kita pilih 2 primary school yang based on gereja, satu lagi yang yang plural ya, maksudnya dia bukan punyanya gereja gitu. Perbedaannya apa sih sebenarnya? Jadi kemarin setelah kita school tour, 2 sekolah yang ini menurut kita ya guys ya, 2 sekolah yang based on gereja itu dia lebih tertata rapi, maksudnya lebih kalem, lebih teratur, terus lebih ada ritmenya lebih tertata intinya gitulah. Sama sekali sih nggak diajarin tentang agama ya. Menurut teman-teman kita yang dari masjid sini, yang orang Brighton, dia bilang justru sekolah gereja itu lebih bagus sebenarnya dari segi
mengajarkannya tuh lebih teratur, terus pokoknya begitu deh guys. Nah kalau yang satu lagi, satu sekolah ini yang plural, maksudnya bukan based on gereja, dia itu lebih bebas gitu lah. Jadi pemikiran anak-anak nih ya udah bebas aja gitu intinya. Di sekolahan juga bebas, nggak terlalu diatur banget. Di sekolah yang kemarin kita school tour itu, murid-muridnya terdiri dari 34 country. Jadi segitu pluralnya gitu, segitu bercampurnya semua di situ gitu. Jadi sebenarnya di situ sih ada makanan halal, ada macam-macam. Jadi bisa mengenal all around the world hampir ya. Soalnya 34 country murid yang sekolah di situ gitu. Nah, kita sih sebenarnya kenapa pilih yang based on gereja itu karena ya deket aja dari flat kita, itu paling dekat dan deket banget. Karena kan nanti bakal lahir adiknya Kaisa yang kedua. Terus jadi kalau misalnya sekolahnya jauh, nganternya tuh kayak riwah aja gitu kan. Kalau deket ya lebih enak kan. Terus udah gitu di sekolah-sekolah di UK nih, kalau kita compare sama di Indonesia ya, tapi sebenarnya nggak bisa sih di compare gitu karena kan Indonesia masih negara berkembang. Kalau UK ini udah negara maju ya, nggak apa-apa karena aku berasal dari Indonesia jadi kita compare aja. Jadi kalau di Indonesia tuh kan SD ya udah duduk rapi di meja yang tertata rapi gitu, madep ke depan, terus gurunya ada di depan, nggak tahu deh tuh yang di belakang ngobrol apa gimana. Ya begitulah kebanyakan ya sekolah negeri maupun swasta sih menurut aku di Indonesia gitu ya. Kalau di sini kemarin dari 3 sekolah yang udah kita survei, sebenarnya aku datangnya ke 2 sekolah sih, yang satu lagi papanya sama Kaisa yang datang karena waktunya bentrok gitu sama sekolah yang aku survei. Nah itu jadi untuk reception class, jadi untuk dia yang dari nursery school terus pindah ke primary school, dia ada penyesuaian dulu gitu. Kelas-kelasnya tuh bangku sama mejanya tuh masih kayak ngumpul gitu. Jadi nggak barisan meja terus anak-anak duduk rapi gitu, enggak. Jadi kayak masih kayak di TK lah kalau di Indonesia ya. Yang masih kayak di TK, terus gurunya yang nyamperin anak-anaknya gitu. Terus ke year one juga masih kayak gitu, masih ngumpul-ngumpul gitu. Jadi guru tuh nggak ngomong di depan. Ada beberapa mungkin misalnya guru lagi beberapa waktu mungkin guru lagi ngejelasin gitu ya, dia di depan terus dia anak-anak semua terfokus sama si guru itu. Tapi sih kebanyakan waktunya mereka ya si guru tuh kayak migel aja gitu di sama anak-anak, di mejanya anak-anak, terus ngeliatin anak-anak ngerjain asesmennya. Nah setelah ngerjain tugas mereka mulai main. Kayak kemarin misalnya lagi pas kita survei itu lagi snowfall ya, lagi turun salju. Terus ya udah mereka keluar kelas main salju gitu. Terus di sekolahan tuh biasanya ada ruangan dimana anak-anak tuh kalau misalnya lagi jenuh atau lagi feeling upset gitu, ke ruangan itu buat ya nanti ada guru yang nemenin buat menghibur dirinya, buat refresh lagi, kamu kenapa, pas segala macam gitu. Pokoknya di sini mementingkan banget psikologis orang ya gitu guys. Terus ya pokoknya kalau di sini itu sekolah itu bermain intinya gitu. Kalau misalnya stuck nih, misalnya udah year yang tinggi itu, misalnya kelas 4, kelas 5, kelas 6, dia stuck nih, dia udah mulai belajar yang teratur gitu kan duduknya, udah mulai nggak terlalu berjarak sih antar temannya, tapi nggak seperti year 1 year 2 yang masih gerombol terus gurunya migel gitu sih, enggak. Jadi udah mulai individual. Terus dia misalnya menemukan stuck di pelajarannya, nanti gurunya saranin, coba deh kamu ngobrol sama teman kamu deh yang udah bisa, kayak gitu-gitu. Jadi nggak bener-bener di pukul rata gitu ya. Kalau di Indonesia kayak menurut aku mungkin kayak dipukul rata, oke, semua udah bisa, yang belum bisa ya udah tinggalin aja. Enggak sih, ini kayak yang belum bisa ya udah coba dikulik lagi sama gurunya, kamu bisa sama teman kamu atau gimana gitu. Terus apalagi ya, kalau untuk sekolahan sebenarnya itu anak-anak itu untuk seragam, misalnya untuk seragam di sini cuma dikasih tahu sih biasanya atasannya warnanya ini, bawahannya warnanya ini, terus dalamannya, jaketnya segala macam. Kalian bisa beli aja di mana
merek H&M kah, merek Marks and Spencer, merek macam-macam di sini yang warnanya itu gitu. Jadi nggak ada ketentuan seragam yang khusus gitu. Kalau di sekolah misalnya seragamnya dari sekolah harus pakai ini gitu, enggak sih, kecuali misalnya dia punya kardigan ya emang di sini ada tulisan nama sekolahnya gitu. Nah, terus aku mau kasih additional juga nih, tambahan informasi di sini untuk anak-anak itu. Aku sebagai pemegang dependent visa, anak-anakku pun juga begitu. Kita bisa claim child benefit namanya. Sebenarnya itu untuk orang UK pun juga bisa. Maksudnya aku sebagai yang dibawa oleh student mancanegara gitu ke sini, kita bisa claim child benefit untuk anak pertama itu kalau nggak salah 12 pound deh. Nah, bisa dilihat nih di sini ya. Aku kasih tahu nih, ini bisa diklaim. Caranya adalah kita isi form, terus kita kirim paspor asli dan akte kelahiran asli anak-anak kita kirim by post ke senternya. Nah, terus udah gitu, setelah itu ya kita tinggal tunggu aja feedback dari mereka selama 4 minggu biasanya prosesnya. Terus ya udah mereka bisa dapat uang tersebut per bulan gitu. Sebenarnya lumayan sih, cuman kita masih mikir-mikir soalnya paspor asli yang dikirim ya. Kita masih mikir-mikir, aduh takut hilang atau gimana. Dan itu kan lama ya, jedanya tuh 1 bulan. Terus kita masih mikir aja sih mau proses ini atau enggak gitu. Jadi kita belum claim child benefit ini. Nah terus keuntungan lain untuk anak-anak di sini tuh mereka free untuk dentist. Jadi kalau mau cek gigi atau kalau mau treatment gigi di dentist itu mereka free ya, anak-anak di bawah 18 tahun. Udah gitu, apalagi sih yang free? Naik kereta free di bawah 5 tahun, naik bis free di bawah 6 tahun. Terus banyak sebenarnya, ada free school juga di beberapa sekolah yang bisa didatengin. Biasanya seminggu sekali ada free school. Biasanya sih pagi dari jam 9 sampai jam 11, tergantung sekolahnya masing-masing sih gitu. Nah free school itu ngapain aja, jadi ya kita datang terus nanti ada gurunya, nanti si anak diajarin ya entah menggambar entah bermain gitu deh pokoknya. Terus di sini kan juga aku udah bilang, aku udah sempat upload ya video tentang library di sini itu benar-benar buat anak tuh bikin nyaman, bikin enak, bikin mereka seneng gitu. Jadi sebenarnya fasilitas di sini tuh fasilitas di UK ya. Kalau kita tinggal di UK beneran nih ya, itu sih enak banget sih buat kita gitu. Buat anak-anak, terutama kita yang punya anak-anak gitu. Karena kan kalau di Indonesia sekolah juga bayarnya ya tahu sendiri mahal banget. Nah satu lagi kekurangannya nih, jadi kita tadi udah bahas kelebihannya ya. Kekurangannya itu di sini susahnya mendapatkan pelajaran madrasah ya. Madrasah bukan TPA ya kalau di Indonesia ya. Kalau di sini namanya madrasah, jadi untuk belajar Arabik ya. Karena di sini muslimnya minoritas, jadi di kota Brighton ini cuma ada 2 madrasah dan baru bisa mulai itu umur 5 tahun ke atas gitu. Terus karena mungkin pengajarnya dan waktu pengajarnya, tempatnya dan waktu untuk memakai tempatnya itu sangat limited. Jadi ini semua waiting listnya banyak banget guys gitu. Kita udah daftar sih, walaupun kakak itu umurnya masih 4 tahun ya, kita udah daftar di dua-duanya sih, tapi masih waiting list 200 orang gitu. Sebenarnya ini di kota ini muslimnya banyak, cuman mungkin expertnya guru ngajinya gitu sedikit ya, sama tempatnya juga nggak terlalu gede. Jadi masjid di sini tuh nggak besar ya, masjid di sini nggak terlalu besar, jadi cuma gedung kecil doang gitu. Nah itu sih minusnya, cuman kan kita bisa ajarin sendiri sebenarnya di rumah ya, apalagi kalau si ibu ini nggak ngapa-ngapain. Kan nggak ngapa-ngapain ya guys, kalau di rumah kan ibu rumah tangga juga iya tahu sendiri, apalagi udah anak 2. Insya Allah nanti tambah lagi anak 3 guys, mohon doanya ya. Aku kira ini cukup ya untuk ngebahas sekolah. Nanti kalau misalnya ada tambahan-tambahan lagi nanti aku bikin vlog lagi atau
Ya udah, thank you for watching guys. Bye bye. Semoga kalian semua sehat. Assalamualaikum.